Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa chapter 1072 yang lalu terlihat sangat menarik. Banyak hal baru yang sudah terungkap, mulai dari kemampuan Nikyu Nominya Kuma hingga identitas asli Stacy yang merupakan manusia klonnya Miss Buckingham Stacy, salah satu anggota kru bajak laut Rocks. Nah, untuk chapter 1073 akan rilis minggu ini karena minggu ini tidak libur. Dan untuk mengawali segmen pembahasan minggu ini, Mimin mulai dari prediksi alur ceritanya. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Bagian akhir chapter lalu memperlihatkan sosok Stacy yang berubah jadi punya sayap, dan dia pun sudah melumpuhkan Kaku. Selanjutnya Stacy akan mengincar Lucci seperti yang sudah dia katakan sebelumnya. Lucci pun cukup terkejut karena sudah terjadi pengkhianatan di dalam kelompoknya, tapi dia langsung bersiap untuk bertarung melawan Stacy. Lucci berubah ke wujud awakeningnya lagi, dan dia berniat tidak akan memaafkan Stacy yang sudah berkhianat. Lalu Stacy juga ikut berubah ke wujud Zoan, dan terungkaplah bahwa Stacy adalah seorang pengguna buah mythical Zoan Bato Nomi model vampir. Dia bisa menghisap darah lawannya, dengan begitu dia akan mendapatkan dua keuntungan. Pertama adalah energi atau stamina lawannya. Hal itu membuat orang yang dia gigit langsung tumbang, dan Stacy pun mendapatkan energi tambahan. Lalu yang kedua adalah usianya. Dengan skema ini Stacy bisa jadi awet muda, karena ketika dia menghisap darah seseorang, dia juga bisa mengambil usia orang itu. Nah, usia Stacy sendiri sebenarnya sudah tua. Hal itu pernah disinggung oleh Duveld. Dia ini adalah penyandang dana match di masa lalu, dan di Whole Cake dia kembali bertemu dengan Stacy. Selanjutnya Lucci dan Stacy pun terlibat pertarungan sengit. Stacy terbang menggunakan sayapnya dan melakukan serangan dari atas, namun Lucci masih bisa menghindarinya dengan baik. Dalam pertarungan itu pun Stacy menceritakan bahwa Vegapunk sudah meminta bantuan dirinya lewat sambungan Denden Mushi. Dan di sini terungkap bahwa orang yang dimintai bantuan oleh Vegapunk adalah Stacy. Dia melakukan itu karena Vegapunk adalah salah satu pembuatnya. Dan selama ini Vegapunk juga sudah banyak memberikan bantuan, hingga menjadi orang yang mengakui keberadaannya sebagai manusia seutuhnya. Nah, setelah mengatakan itu, Stacy dan Lucci kembali bertarung satu lawan satu. Kemudian Edison dan Lilith beserta Sanji dan Franky tiba di lokasi pertarungan. Kendali para Seraphim pun langsung diambil alih, sehingga saat ini satu-satunya lawan yang harus mereka hadapi adalah Lucci. Setelah kendali para Seraphim diambil alih, Lilith memberikan perintah untuk berhenti menyerang, dan para Seraphim pun berhenti menyerang Lab. Lab Vegapunk terlihat menderita kerusakan, tetapi masih bisa berdiri. Selanjutnya alarm keamanan Pulau Egghead berbunyi. Saka yang ada di ruang kontrol melihat apa yang sudah terjadi. Nah, ternyata Admiral Kizaru sudah sampai di perairan Pulau Egghead, dan dia sudah menghancurkan para monster laut buatan di sana. Lalu selain kapal yang membawa Kizaru, muncul juga banyak kapal lainnya. Kapal-kapal angkatan laut itu sedang membentuk formasi untuk mengepung Pulau Egghead. Nami dan Usopp jadi tambah panik saat melihat kedatangan seorang admiral dan banyak kapal angkatan laut. Kemudian Saka memberikan komando agar segera pergi dari pulau ini sebelum formasi pengepungan dari angkatan laut itu terbentuk. Semua orang yang akan pergi dari Egghead langsung menuju ke kapal Sanigo kecuali Lilith, karena dia akan mengendarai robot Vega Force yang akan membawa kapal Sanigo menuju perairan Egghead. Nah, selanjutnya scene menunjukkan lokasi Bonnie yang sedang berada di ruangan bersama cakar beruang raksasa. Tanpa ragu Bonnie menyentuh benda berkilauan itu, dan muncullah flashback yang menggambarkan ingatan Kuma di kepala Bonnie. Di sini terungkap bahwa Kuma memang berniat untuk mengorbankan diri
agar bisa menebus kesalahannya di masa lalu. Dan saat ini Kuma sedang menjalankan misinya di tanah Mariejoa. Selain itu, Bonnie juga melihat fakta lain tentang dirinya dalam ingatan Kuma. Nah, terungkaplah bahwa Bonnie merupakan manusia buatan yang dibuat oleh Vegapunk sendiri tanpa bantuan anggota match yang lainnya, misalnya Jet Queen dan juga Caesar. Kemudian Vegapunk menanamkan program ingatan bahwa Bonnie merupakan anak dari Kuma. Semua yang dilihat dan dijalani Bonnie sejak kecil ternyata hanyalah ingatan buatan dari Vegapunk. Lalu karena Bonnie dibuat menggunakan dana dan fasilitas pemerintah dunia, maka setelah jadi dia dikirim ke tanah Mariejoa. Di sana Bonnie mendapatkan kemampuan Devil Fruits seperti buah Hancock dan para saudara-saudaranya yang diberi kemampuan Devil Fruits untuk dijadikan mainan Tenryubito. Kemudian Bonnie berusaha melarikan diri dan akhirnya dia berhasil. Selanjutnya Bonnie berlayar sebagai bajak laut dan mengumpulkan para krunya. Nah, ingatan Bonnie pun sampai pada saat Akainu menemukannya ketika dia dikalahkan oleh bajak laut Kurohige. Setelah itu Akainu membawa Bonnie kembali ke Mariejoa, tapi dengan kemampuan Devil Fruits-nya, Bonnie bisa kembali melarikan diri. Ya, flashback Bonnie dan Kuma pun berakhir. Bonnie jatuh pingsan karena begitu banyak ingatan yang masuk ke kepalanya. Dan karena Bonnie pingsan atau kehilangan kesadaran, maka Vegapunk jadi langsung berubah ke bentuk semula. Tak lama kemudian Vegapunk mendengar alarm peringatan seperti yang didengar oleh Saka dan kru topi jerami di ruang kontrol. Vegapunk pun bergegas membawa Bonnie ke lokasi yang lainnya. Nah, di bagian akhir chapter kita melihat Admiral Kizaru dengan senyuman khasnya. Dia berusaha menghubungi Vegapunk dan memintanya untuk menyerah agar tidak terjadi pertarungan yang tidak diperlukan. Oke, itu aja prediksi Mimin tentang alur cerita untuk chapter 1073 mendatang. Jika nakama sekalian punya pendapat atau prediksi yang lebih baik, silahkan bisa tulis pada kolom komentar. Yosa Mimin Atowa Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!